Kangjeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Tiga orang anak di bawah umur menjadi korban persekusi dan pelecehan seksual oleh sekelompok orang dewasa di Denpasar. Seorang warga negara Amerika Serikat ditangkap karena mencuri barang berharga milik wisatawan lain. Ratusan siswa SMP di Buleleng menjalani tes kecerdasan karena belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Untuk bisa melaporkan, namun hingga saat ini korban tidak ada. 3 orang anak di bawah umur menjadi korban persekusi dan pelecehan seksual oleh sekelompok orang dewasa di Denpasar. Pelaku bahkan menganiaya korban karena mencuri tabung gas. Polisi saat ini sudah menahan 7 tersangka. Mereka tengah menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Bali. Peristiwa terjadi pada 18 Maret lalu di sebuah rumah di Jalan Diponegoro, Denpasar. Para pelaku sebelumnya memergoki 3 orang anak mencuri tabung gas. Namun pelaku tidak melaporkannya ke polisi, melainkan menganiaya anak tersebut dengan sebatang kayu, selang air, dan airsoft gun. Tidak sampai di situ, para pelaku bahkan memaksa korban berbuat tidak senonoh dan merekam lalu mengunggahnya di grup WhatsApp sekolah. Terjadi adalah tersangka GDN, KEP, KAP, GAR, FTV, dan JA melakukan tindakan pemukulan, menendang, menginjak, dan menembak para korban dengan menggunakan senjata airsoft gun. Yang selanjutnya menyuruh korban membuka pakaian hingga telanjang bulat. Selanjutnya tersangka KIP, salah satu tersangka ini, merekam tindakan tersebut. Kegiatan tersebut seluruhnya direkam dan hasilnya dikirimkan kepada tersangka GDN. Tersangka GDN kemudian menyebarkan atau mengirimkan di grup atau WAG oleh korban juga. Polisi menjerat para tersangka dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara karena melanggar sejumlah pasal pidana antara lain kekerasan seksual berbasis elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Namun hingga saat ini korban tidak ada. Lain lagi dengan turis asal Suriah, warga negara Amerika Serikat ini ditangkap karena mencuri barang berharga milik wisatawan lain. Pria berusia 50 tahun ini diamankan di Mapolsek Kuta. Ia ditangkap di salah satu hotel di kawasan Kuta pada tanggal 28 Maret lalu setelah korban warga negara Australia melaporkannya ke polisi. Dalam aksinya pelaku berpura-pura sebagai tamu hotel. Setelah mengamati situasi dan merasa aman, pelaku kemudian membawa kabur tas milik korban. Selama 2 bulan pelaku beraksi dan sudah 4 korban kehilangan barang berharga. Untuk mengelabui petugas, pelaku berpindah-pindah hotel. Barang hasil curiannya ia jual dan uangnya untuk kehidupan sehari-hari di Bali. Ya, sama S, ya, S. Jadi dia ini melakukan pencurian di hotel-hotel. Nah, dia ini menyambangi hotel-hotel. Ya, kemudian dia lihat situasi hotel tersebut, nah kemudian dia ambil. Nah, ini salah satu barang yang diambil dari salah satu hotel di wilayah Polsek Kuta. Ya, ini ada di hotel. Nah, kebetulan para korban ini adalah WNA, yang kebetulan mereka juga melakukan ataupun menginap di salah satu hotel di dekat Kecamatan Kuta. Polisi tetap memproses kasus ini dan tersangka saat ini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar. Ia diancam hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.
Pria berkebangsaan Suriah diamankan di Polsek Kuta Utara dan masih menjalani pemeriksaan. Hari Selasa lalu ia tertangkap basah mencuri pakaian di salah satu toko di kawasan Kuta Utara, Badung. Pelaku berusaha melarikan diri, namun beberapa orang mengamankannya. Rekaman CCTV beredar di media sosial dan menjadi viral. Pelaku sebelumnya datang berbelanja ke sebuah toko pada Selasa siang. Penampilannya meyakinkan layaknya seorang turis asing. Namun dia memanfaatkan kesempatan toko yang saat itu sepi dengan mencuri sejumlah pakaian. Pemilik toko akhirnya berteriak minta tolong dan warga sekitar akhirnya meringkusnya walaupun dengan susah payah. Seperti kita ketahui, yang bersangkutan mencuri beberapa potong pakaian yang ada di toko tersebut dan kerugian kurang lebihnya sekitar 4 juta. Ada laporan dari pihak yang dirugikan? Sampai saat ini pihak yang dirugikan sudah melapor secara resmi ke Polsek Kuta Utara dan sedang dalam proses penyidikan, dan termasuk yang diduga pelaku pun sudah diamankan di Polsek Kuta Utara. Pemilik toko melapor kasus pencurian ini karena mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Penyidik saat ini tengah memeriksa sejumlah saksi, korban, dan mengamankan barang bukti, termasuk rekaman CCTV. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan warga negara asing. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Untuk mengatasi kasus rabies yang merebak di Kabupaten Bangli, pemerintah mengalokasikan anggaran ratusan juta rupiah untuk pengadaan vaksin dan tim vaksinasi. Hingga saat ini, tingkat vaksinasi rabies di Kabupaten Bangli baru mencapai sekitar 12% dari populasi hewan penyebar rabies yang jumlahnya mencapai 46.000 hewan. Sementara kasus positif rabies di Bangli cukup tinggi, jumlahnya 16 kasus. Sedangkan pasokan vaksin berasal dari provinsi maupun pusat terbatas, hanya 6.000 dosis. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran pengadaan vaksin sebesar 285 juta rupiah untuk membeli 30.000 dosis lebih. Pemkab juga menganggarkan untuk biaya operasional petugas vaksinasi sebesar 400 juta lebih agar tercapai target vaksinasi hingga 80% lebih. Pengadaan vaksin untuk tahun ini kita adakan dari anggaran APBD Kabupaten Bangli. Besarnya itu kita mengadakan sebanyak 30.000 dosis. Sebelumnya kita hanya mengandalkan asupan atau alokasi vaksin dari provinsi maupun dari pusat. Kita harapkan kita juga bisa menjangkau di atas 80% lah jumlah populasi. Sebab kalau di atas 80% jumlah populasi, kasus rabies sudah diambang aman. Dari tahun ke tahun, kasus positif rabies di Kabupaten Bangli semakin menurun. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak terkait dan kesadaran masyarakat yang semakin baik dalam memelihara hewan peliharaannya. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.